Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hari ini Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah. Akan dilaksanakan ujian skripsi atas nama Rita Parwati, program studi perbandingan madhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa semester 8. Betul ya? Iya Bapak. Ya, Rita Partiwi ini NIM-nya 1121043000081. Judul skripsi yang akan dipresentasikan adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Ini merupakan muqaranatu qanunil wad'i bainal Indonesia wal Malaysia. Gitu. Oleh karenanya maksimal seperempat jam dah. Kalau bisa 10 menit saja untuk presentasi. Silakan mau gunakan PowerPoint boleh, mau digunakan skripsi langsung juga boleh. Saya akan berikan kesempatan kepada Partiwi, manggilnya Partiwi apa Pratiwi ya? Oh, Parwati ya, untuk presentasi. Silakan. Baik Bapak, saya izin share screen ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu wa ala umuri dinina. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati dosen penguji yakni Bapak Dr. Muhammad Irfan. Langsung saja, perkenalkan saya Rita Parwati dengan agenda sebelah ini. Di sini saya izin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Indonesia dan Malaysia. Langsung kepada latar belakang masalah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan telah mendapatkan perhatian secara nasional dan internasional. Tindakan seperti memukul wanita misalnya sudah dimasukkan ke dalam kesepakatan HAM internasional atau WTO. Hal ini menyebabkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Data kasus yang diinput dari Kementerian PPA pada tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini sudah ada 22.259 kasus di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.910 korban adalah laki-laki dan sebanyak 11.370 korban adalah perempuan. Komitmen Malaysia ke arah penghapusan keganasan rumah tangga terbukti dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga, yakni Akta 521 dan data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat sekitar 2.794 laporan kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat oleh Departemen Kesejahteraan Sosial. Pada 2022 terjadi lonjakan kasus dengan total 6.540 insiden, namun angkanya menurun pada 2023 menjadi 5.507 kasus.
penurunan serupa terlihat di Sarawak, di mana jumlah kasus turun dari 624 pada 2022 menjadi 473 pada 2023. Kemudian, rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka di sini saya ingin memfokuskan penelitian ini di dalam bentuk pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Kedua, bagaimana analisis komparatif antara hukum pidana Indonesia dan Malaysia terkait kekerasan dalam rumah tangga? Tujuan penelitiannya itu sebagaimana yang telah dipaparkan di rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan yang kedua untuk mengetahui analisis komparatif antara hukum pidana Indonesia dan Malaysia terkait kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, kerangka teoritis dan konseptual. Di sini saya untuk kerangka teoritisnya saya memakai teori pertanggungjawaban dan teori kepastian hukum. Dan untuk kerangka konseptualnya saya memakai konsep perlindungan hukum dan perlindungan hak korban. Dan untuk metode penelitiannya, jenis penelitian ini di sini saya menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitiannya menggunakan metode perpustakaan. Untuk pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Memasuki ke pembahasan pertama, di sini apa definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenangnya tanpa batasan yang dimiliki oleh pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, ipar, mertua atau pembantu. Menurut para ahli, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk yang disesuaikan, artinya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan? Dari faktor eksternalnya yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Dan yang poin kedua, pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh dan ketegangan konflik dan penganiayaan. Untuk faktor internal, contohnya masalah keuangan, cemburu, masalah anak atau masalah orang tua, begitupun masa lalu. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga berbandingan hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum pidana Indonesia, saya memakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 1 Ayat 1. Untuk sanksi hukuman terhadap pelaku KDRT di Indonesia yang diatur oleh Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum pidana Malaysia yang diatur oleh Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994, yakni Akta 521 dan Akta 574. Dan untuk sanksi hukuman terhadap pelaku KDRT di Malaysia yang diatur oleh Kanun Keseksaan Malaysia Akta 574 dari Section 321 sampai 507. Langsung saja kepada hasil penelitiannya. Untuk pengaturan tindak pidana kekerasan menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia, di sini ada persamaannya. Melihat dari konsep kekerasan fisik dari negara Indonesia itu, dalam undang-undang penghapusan KDRT ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dari negara Malaysia, dalam Kanun Keseksaan Malaysia Akta 574 ialah perbuatan yang menyebabkan kesakitan, penyakit atau kelemahan tubuh pada seseorang. Melihat dari klasifikasi korban dari negara Indonesia itu dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
yakni korban adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dan dari Malaysia dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, yakni Akta 521, yaitu mangsa ialah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dari perbedaan pengaturan tindak pidana kekerasan, menurut tindak pidana Indonesia, perbedaannya itu melihat dari jumlah pasal yang mengatur, yakni dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT terdapat satu jenis pasal yang mengatur kekerasan fisik. Dan dari Malaysia dalam Akta Keganasan Rumah Tangga terdapat satu jenis pasal yang mengatur konsep kecederaan fisikal. Sedangkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia terdapat dua jenis pasal yang mengatur akibat kecederaan fisikal. Melihat dari klasifikasi luka berat, dari negara Indonesia itu tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Penjelasannya hanya terdapat dalam pasal 90 KUHP. Untuk Malaysia diatur secara jelas dalam Section 320 Kanun Keseksaan Malaysia, yakni Akta 574. Dan untuk sanksi pidana terhadap KDRT menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia, persamaannya itu melihat dari rumusan sanksi pidananya dari negara Indonesia, sanksi pidana merupakan satu kesatuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Malaysia, sanksinya merupakan satu kesatuan dalam Kanun Keseksaan atau Akta 574. Melihat dari pola ancamannya, kedua negara ini maksimum. Perbedaan sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan Malaysia, persamaannya itu jumlah pasal yang mengatur. Indonesia dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat satu jenis pasal, dan untuk Malaysia dalam Akta 574 terdapat 7 jenis pasal. Untuk jenis pidananya, pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pembatasan gerak pelaku dan program konseling. Dan untuk Malaysia, pidana pokoknya terdiri dari pidana penjara, pidana denda, dan cambuk untuk perbuatan tertentu, sedangkan pidana tambahan terdiri dari program pemulihan. Dan untuk sistem perumusan pidananya, negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT menggunakan sistem perumusan alternatif. Malaysia dari Akta 574 menggunakan sistem perumusan alternatif kumulatif, sistem perumusan alternatif, dan sistem perumusan kumulatif. Besaran ancaman pidananya dari negara Indonesia dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, besaran ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan pidana dendanya maksimal 45 juta rupiah. Dan dari Malaysia dalam Akta 574, besaran ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun pidana dan pidana denda mulai dari Rp1.000. Dari jenis deliknya, Indonesia delik biasa dan delik aduan relatif, Malaysia delik aduan absolut. Langsung kepada penutup, kesimpulannya, yang pertama, penyebab kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikis dan kepribadian suami, serta adanya pemicu seperti masalah keuangan, keluarga, atau kesalahpahaman. Faktor eksternal berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender yang dipengaruhi oleh norma budaya yang menguntungkan posisi suami. Kesimpulan kedua, analisis hukum pidana Indonesia dan Malaysia tentang KDRT menunjukkan kesamaan tujuan, tetapi berbeda dalam pendekatan dan pelaksanaannya. Indonesia menekankan aspek pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sedangkan Malaysia fokus pada perlindungan korban melalui Akta 1994. Keduanya dipengaruhi oleh budaya patriarki, tekanan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga masih diperlukan upaya bersama untuk menghapus KDRT secara efektif. Dan saran yang saya ambil, yang pertama itu pembaharuan Undang-Undang
KDRT perlu dilakukan agar lebih responsif terhadap dampak nyata kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan ini mencakup klasifikasi luka berat yang juga meliputi aspek psikis, sistem pemidanaan yang fleksibel dan adil, serta penguatan ancaman pidana. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak, serta menyediakan layanan konseling bagi pelaku dan korban. Dan yang berikutnya, Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat pelatihan aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap KDRT, serta meningkatkan pengawasan internal demi keadilan korban. Indonesia disarankan mengadopsi sistem perlindungan sementara seperti di Malaysia. Kedua negara juga dapat bekerja sama dengan pertukaran kebijakan, pelatihan, dan sistem perlindungan korban untuk saling memperbaiki sistem hukum masing-masing. Sekian presentasi penelitian skripsi saya. Baik, tepat pada menit ke-15 Anda menyelesaikan presentasi. Selanjutnya secara teknis akan saya tunjukkan beberapa koreksian yang sangat perlu dilakukan gitu ya. Jadi misalnya Anda sudah bisa melihat skripsi yang saya share? Sudah, Bapak. Oke. Ya, saya sudah inventarisir. Akan saya coba tunjukkan. Nah, pertama tentang Prof. Kama ya. Jadi beliau sudah profesor. Mencari gelar profesor itu luar biasa susahnya, kalau tidak karena beruntung susah juga itu. Ini makanya dikasih ya. Iya. Jadi Prof. Kama udah nguji kan? Sudah, Pak, kemarin. Nah, iya, beliau izin saya kemarin. Nah, jadi ini harus dikasih Prof. Karena udah profesor beliau. Pertama ya. Yang kedua, hal-hal teknis, misalnya terakhir itu pada halaman 13 pada sub 13 tuh ya, pada saat Anda sudah melihat, bisa Terlihat, Bapak. terakhir penulis ingin mengucapkan rasa syukur yang, ini ada yang kan, kalau nggak ada ininya y-nya maksudnya tadinya kan Anda kalimatnya nggak begitu ya. Kalimatnya itu terakhir penulis ingin mengucapkan syukur yang mendalam betapa sudah berjuang hingga titik ini dengan segala ketidakmudahannya. Itu kalau yang awalnya kan ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Nah, itu nggak bagus tuh. Ucapan terima kasih pada diri sendiri bagaimana sih? Nah, jadi diganti terakhir penulis ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam betapa, itu yang terima kasih kepada diri saya sendiri itu dicoret ya. Nah, ya, terima kasih kepada sendiri bagaimana itu? Sudah berjuang hingga di titik ini. Di titik, kata-kata di titik itu harusnya dipisah ya. Di titik kan gini kan? Karena dia awalan bukan kata depan. Di titik ini. Dengan segala ketidakmudahannya, ini ketidakmudahan ini harus digandeng gitu ya. Ketidakmudahan itu kan gandeng kata-kata awalan ke dan akhiran an itu harus gandeng. Itu kedua ya. Tolong nanti diperbaiki, akan saya share juga nanti yang saya koreksi yang ketemu oleh saya. Yang ketiga, misalnya ini kan dalam undang-undang perkawinan itu dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan atau wanita. Coba dicek undang-undangnya itu. Pria dengan perempuan atau pria dengan wanita. Gitu ya.
Anda mendengar nggak kalimat ini? Mendengar Bapak? Ya, jadi hasilnya nanti dicek. Saya hanya curiga aja kalau pria ya wanita, kalau laki-laki perempuan gitu biasanya. Itu nanti dicek karena ini bahasa undang-undang, jangan sampai salah. Lalu kata tentram, awalnya kamu tulis tentram, padahal mestinya tenteram. Ya, deskripsi Anda itu ditulis tentram pakai langsung R, padahal tenteram. Sama dengan menteri itu kan bukan langsung menteri tapi menteri. Lalu ditumbuh kembangkan, kata-kata ditumbuh kembangkan ini kalau emang nggak cukup ya dikasih strip, karena harusnya gandeng. Awalnya nggak dikasih strip, gitu ya. Ini teknis-teknis. Lalu yang berikutnya saya minta coba Anda membaca ayat ini dengan tartil. Sekarang silakan kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika liayatil liqaumin yatafakkarun. Coba diulang sekali lagi yang bagus, yang seperti anak PMH gitulah. Jangan sampai ada yang salah. Ini Al-Quran, ayat sangat penting ini. Jangan sampai salah. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, kalau membaca Quran itu awalnya a'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, awalnya kamu baca li ayatin ya. Ini jangan sampai salah baca. Ya, karena ini penting. Oke ya. Kita lanjut pada hal-hal teknis lagi. Ada pada koreksian saya ini kata-kata di atas berdasarkan uraian latar belakang di atas itu harusnya dipisah. Ya, di kemudian atas gitu ya. Dipisah begitu. Karena apa? Karena dia sebagai kata depan dan bukan di awalan. Kalau diatasi, ditulisi, ya dinikmati dan lain sebagainya itu digandeng. Tapi kalau di atas harus dipisah. Berikutnya yang ketemu oleh saya. Jadi ini termasuk bagus karena jarang kesalahan tapi masih ada. Ini apa? Menurut apa sih ini? Saya nggak bisa baca ini. Anda bisa baca nggak? Saya gede ini tuh. Apa bacanya? Saya nggak ngerti itu. Menurut apa? Temanenga. Temanenga itu apa? Temanenga itu bahasa Malaysia atau gimana itu? Saya ngambil di bukunya namanya nama orang. Iya. Namanya tema Nenga gitu ya. Nama orang ya. Oke, kalau memang nama orang ya, coba footnote 21 itu apa? Footnote 21. Oh, nggak ada namanya ya, langsung disebut ya. Nggak apa-apa kalau memang nama orang, oke saja. Yang penting ya, diyakinkan itu nama orang. Lalu kata-kata di muka, sebaiknya bagaimana tuh nulisnya? Iya dipisah ya. Akhirnya dipisah gitu ya. Ini sudah menit ke-24, padahal menitnya kita 40. Nanti kalau belum cukup di menit pertama ya kita lanjut. Terus apa ini katanya nih? Kata apa ini? Mempunyai. Mempunyai. Itu tertulis mempunyai. Ya, nanti dikoreksi ya. Iya, Bapak. Dialami, ini harusnya diapain?
disatuin. Disatuin, digandeng karena D-nya sebagai awalan, bukan sebagai kata depan ya. D-nya sebagai kata depan, bukan sebagai awalan. Lalu di atas harusnya seperti apa? Bisa, Pak. Dipisah karena dia. Jadi D itu ada dua macam, ke juga dua macam. Ada D dan ke itu dua macam. Yang pertama muttasil harus nyambung, yang kedua mungfasil. Harus bisa, itu jangan sampai tidak di atas juga harusnya dipisah gitu ya. Jangan sampai tidak bisa. Lalu ada kata tipe-tipe ini apa nih? Pebantu. Pebantu tentu salah. Di atas tentu kurang tepat gitu ya. Itu yang saya ketemu. Dilakukan harusnya apa? Disatuin. Disatuin karena dia awalan D-nya. Disetujui harusnya diapakan? Disatuin. Nah, jadi itu ini juga bagian dari penting ujian skripsi. Ini apa nih, masa lalu itu? Masa lalu Iya, harusnya diapakan? dipisah, Pak. Ya, karena ini dua kata masmu harus dipisahkan. Menunjukkan, bagaimana yang betul? Kamu baca itu, yang saya warnain biru dibacanya apa? Menunjukkan. Kalau saya tidak bisa membaca menunjukkan. Kaknya dua ya, Pak. Iyalah, jadi menunjukkan gitu ya. Ditambah lagi menunjukkan gitu. Kalau yang tadi dibaca menunjukkan. Gitu. Di mana harusnya bisa di mana, kan bukan kata kerja tuh. Faktor konsisten, ini mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris? Kalau bahasa Indonesia harusnya pakai huruf K, huruf K bukan huruf C. Di pidana ini harusnya di apa? Digabung. Ya, rapat akan berakhir dalam 10 menit ya. Nanti kalau 10 menit nanti ya langsung disambung pada term berikutnya. Karena ini Zoom kepepet. Ya, karena Anda nggak punya premium, saya juga nggak punya. Ya, karena mumpung ada kesempatan habis Jumatan malah. Nah, ini di mana juga harus sambung, dipisah gitu. Baik, jadi itu hal-hal teknis. Nanti kalau ada ketemu, semuanya ada sudah saya koreksi. Nanti yang saya nggak ketemu ternyata salah ya kamu benerin, Iya. gitu ya. Sekarang yang sifatnya substantif, ya, yang sifatnya substantif ini yang teknis tipe-tipe banyak. Saya temukan banyak. Ini pokoknya saya baca semua seperti itu. Nah, oleh karenanya kemudian nanti harus betul-betul dikoreksi, dibenarkan gitu ya. Sesuai dengan yang saya. Lalu Al-Qur'an kan ada tadi. Betul kan? Nah, kalau ada berarti dijadikan referensi, dan itu sumber hukum Islam pertama, sumber referensi pertama skripsi ya Quran dan terjemahnya itu. Kamu harus pakai itu, nggak mungkin nggak. Sebelum buku Quran dulu. Ya. Jangan sampai lupa karena nyatanya Al-Qur'an dipakai kan? Gitu ya. Oke, sekarang yang sifatnya substantif ya, perbedaan mendasar antara Indonesia dengan Malaysia terkait KDRT itu apa? Mulai dari undang-undangnya ini sudah berbeda. Yang paling mendasar? Undang-undangnya, Pak. Ya, oke, undang-undangnya. Intinya apa? Perbedaannya atau persamaannya? Inti dari perbedaan dan persamaannya dari jenis pidananya. Kalau persamaannya itu di negara Indonesia pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda
Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pembatasan gerak pelaku dan program konseling. Yang Malaysia, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana denda, dan cambuk untuk perbuatan tertentu. Sedangkan pidana tambahan itu terdiri dari program pemulihan. Kalau itu untuk persamaannya, untuk itu perbedaannya Bapak. Untuk persamaannya itu mulai dari sanksi pidananya. Di negara Indonesia, sanksi pidananya itu memakai satu kesatuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan di Malaysia sanksinya merupakan satu kesatuan dalam kanon keseksaan, yakni Akta 574. Ya, lalu selain itu yang paling mendasar perbedaan antara KDRT di sanksinya dalam hal ini, sanksi KDRT di Indonesia dengan Malaysia apa? Perbedaannya yang paling mendasar. Dari sisi sanksi, bisa Anda temukan barangkali tidak tertulis atau tidak dinarasikan dalam PPT atau dalam skripsi Anda, tapi secara sekilas apa itu perbedaan mendasar yang ada di Malaysia tetapi tidak ada di Indonesia gitu, apa? Bisa Anda jelaskan? Di Malaysia ada, di Indonesia nggak ada. Nah, sebutkan. Bisa Anda ketemukan, bisa Anda jelaskan. Waktu tersisa 5 menit, ya. Karena ini penting ini. Di Indonesia tidak muncul dalam pasal-pasal di dalam undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga atau mungkin dalam berbagai undang-undang lain gitu ya. Tetapi di Malaysia muncul. Nah, silakan Anda ungkapkan. Dan juga dalam Al-Quran muncul, dalam hadis muncul gitu. Di Malaysia muncul, di Indonesia nggak muncul. Apa? Nah, Anda harusnya langsung cek gitu, langsung gercep untuk bisa mengungkap sesuatu yang di Malaysia muncul dalam undang-undang, tapi di Indonesia tidak, gitu. Apa itu tadi? Dalam PPT Anda ada, dalam skripsi Anda juga ada. Dalam Quran ada, dalam hadis juga ada. Yang nggak ada dalam undang-undang Indonesia, ya, dalam KUHP nggak ada, dalam berbagai undang-undang yang lain tidak ada. Ya, waktu tersisa 4 menit untuk menjawab apa yang ada di Malaysia tapi nggak ada di Indonesia. Nah, silakan. Padahal Anda tulis, bahkan ada ucap barusan belum lama gitu kan? Itu harusnya bisa langsung cek gitu, diambil itu apa itu. Kata kuncinya untuk membedakan, karena ini kan perbandingan, jadi yang beda apa kalau tadi persamaan-persamaan dan secara normatif sudah jelas dalam dalam uraian Anda di PPT atau maupun juga di skripsi. Nah, sekarang secara lisan apa yang bisa ditangkap antara Malaysia dan Indonesia? Bentuk-bentuk. Apa? Bentuk-bentuknya. Iya, jenisnya atau bentuknya atau macamnya atau katanya lah, pokoknya dalam undang-undang itu. Sanksi, terkait dengan sanksi. Oke, pas ya, karena Anda nggak bisa langsung ketemu gitu ya. Padahal Anda tulis, bahkan Anda ucap. Saya dengan kata istilah pas berarti apakah Anda sudah menyerah dengan 2 menit yang tersisa? Atau mau berusaha sekuat tenaga untuk menghabiskan menit yang ada karena nanti nggak akan terekam dalam proses berikutnya? Nyerah Bapak. Nyerah. Ada hukuman cambuk. Oh, iya. Di Malaysia disebutkan,
di Indonesia sama sekali nggak ada, kecuali di Konun Jinayat Aceh di Aceh. Itu kan berarti sudah Anda ucap, sudah Anda tulis, tapi waktu ujian malah lupa, padahal penting, gitu kan ya. Hukuman cambuk itu ternyata dimunculkan dalam undang-undang Malaysia, tetapi tidak pernah muncul di Indonesia. Dan Malaysia itu dengan tegasnya menyebutkan adanya hukuman cambuk, sebagaimana juga di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran menyebutkan hukuman cambuk hanya bagi tindak pidana zina, zina dan qadhaf. Ya, sementara yang lain tidak disebutkan. Untuk zina misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Untuk qadhaf misalnya dalam ayat berikutnya, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Dalam hadis juga ada tentang hukuman cambuk. Malaysia muncul, di Indonesia tidak muncul. Dengan demikian Anda tadi pas, dan sebetulnya ada dalam tulisan tapi tidak terucap, mungkin sedang lupa atau grogi atau hal lain. Mari segera ditutup ujian skripsi ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Anda membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, menit terakhir diucapkan selamat. Anda sudah sampai pada titik ini, dan agak jarang yang bisa selesai di semester 8. Ini mengagumkan, dan mudah-mudahan Anda sukses. Anda bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, S2. Syukur-syukur S3. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akan saya share nanti yang salah-salah atau yang kurang tolong diperbaiki. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.